Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, saya mengajak kalian membahas ejekan-ejekan di Graham Wolof ya. Waktu itu orang itu membahas tentang Matius 19 ayat 28-29 ya. Saya memang geli melihat mereka ini ya. Tapi apa boleh buat? Mereka kesenangannya begitu. Kalau ada misalnya mereka punya topik atau tema, itu lawannya itu ditekan habis-habisan. Dikeroyok satu orang, dikeroyok. Kenapa mereka sampai saat ini tak berani sendiri, seorang diri, menyampaikan firman Tuhan mereka, terus ada orang bertanya jawab. Tak berani kok. Sampai saat ini mereka tak berani. Kalau mereka sendiri, biasanya tidak dibuka sesi tanya jawab. Andai kata sesi tanya jawab itu dibuka, habis mereka. Dan itu pun tidak berani bicara tentang Al-Quran saja. Pasti nyerempet-nyerempet ke Bible ya. Nggak ngerti kenapa demikian. Tapi intinya faktanya itulah mereka. Ya kan? Tanpa Bible sebenarnya mereka ini tidak bisa hidup berimannya. Ya. Sekarang, kawan-kawan, kita lihat dulu bagaimana mereka mengeroyok seorang bapak ya. Kalau saya lihat wajahnya sebenarnya saya kenal, tapi karena dia pakai masker, jadi saya nggak berani mengatakan itu siapa, karena memang bisa jadi salah ya. Ajalah demikian. Nah, kita dengar dulu bagaimana diskusi mereka ini ya, mengenai apa itu, mengenai Matius 19 ayat 28-29 itu. Ya, kita saksikan aja dulu. Nah, sambil menunggu apa? Belum ada yang masuk ini ya. Gitu. Silakan dari teman. Oke. Oh, ini Pak. Pak Jimin. Gonta ganti nama. Dari Sudrun. Siapa lagi? Jimin ini. Jadi namanya Pak Alex. Ada Sudrun di sini, Fantila. Ya, silakan Pak Alex atau Pak Jimin. Nah, sebelum kita lanjut, tolong kalian perhatikan baik-baik ya. Itu satu orang masuk, yang pemateri ada 3. Kan ya, pan sendiri saja kan bisa. Kalau mereka menguasai kitab suci mereka sendiri, kenapa? Kalau mereka menguasai materi sendiri saja, kenapa? Nanti coba saya tanyakan, apa yang mendasari mereka tidak pernah sendiri ya. Kalau mereka sih pernah dulu bilang, ilmunya biar bagus. Jadi dari beberapa kepala disatukan begitu ya. Tapi saya lihat bukan itu. Faktanya mereka memang nggak berani bicara Al-Quran 100% atau hadis ya. Kita lihat lagi apa pembicaranya. Oh iya. Silakan Pak. Itu nggak tahu ya. Saya bingung itu ya. Dari mana ya 100 itu tadi ya. Terus kenapa kok nggak malu-malu ya? Itu yang 72 bidadari itu ya. Malunya sama siapa Pak? Harus malu ke bukan siapa? Di surga itu. Ya malulah sama orang-orang, masa kitab suci kok isinya kayak prostitusi itu, kompleks prostitusi itu. Ya udah gini Pak Sudrun, kalau misalnya malu Pak Sudrun itu Matius 19 ayat 29 dirobek aja Pak Sudrun. Tafsir Ibnu Matius 19 ayat 29. Tafsir Matius 9 ayat 29. Alas. Iya. Halo? Matius 19 ayat 29. Nah, coba kalian lihat gaya para apa ini orang ini bicara ya. Orang bertanya tentang agama mereka, dia langsung mengalihkan ke Bible. Matius 19 ayat 29 kan ya. Orang dia bertanya itu orang itu ya. Dan mereka membuat judul aneh-aneh saja, 72 bidadari versus 100 istri gitu kan. Ya mereka apa sih gunanya? Apa mereka mau mengatakan bukan di surga kami aja ada kegiatan itu, di surga kalian juga ada. Mungkin begitu ya, biar berimbang. Ngapain harus diimbang-imbangkan? Sehingga mereka menafsir sesuka hati mereka. Apa buktinya mereka menafsir sesuka hati mereka? Kita lihat saja habis ini ya. Ya, Pak Sudrun. Enggak iman, enggak jaringan.
gagal connect semua. Ya, jadi saya itu Halo. sebenarnya sedikit. Ya, lanjut Pak Ya, Sudrun, silakan. Pak Alex, lanjut. Ya, itu mau dibacain tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, baca Pak. Baca Pak, baca. Nanti kita gantian ya Pak ya. Bapak bacain tafsir, kita bacain ayat yang langsung tertulis di biblosnya. Boleh. Silakan. Boleh. Ya, saya minta tafsirnya dari orang Kristen ya. Silakan. Enggak main tafsir kita, Jadi- kita main tekstual ayat. Loh. Silakan. Mana ada? Mana Beda bisa? nggak ada ya. Nggak Kita ada lock orang Kristen kita lock menafsir pernyataannya. kayak gitu, itu nggak ada. Siap. Silakan dibaca. Iya, dibaca dulu. Pak Tafsirnya Sudrun, dibaca dulu. silakan. Ini Islam. Perhatikan kalian, mereka memaksa harus dari apa yang tertulis itulah yang dipernyatakan. Jadi hurufiah ya. Inilah keanehan mereka. Kalau mereka isi Al-Quran kita tampilkan dan kita katakan itu secara hurufiah, mereka nggak terima. Oh bukan begitu katanya. Contohnya surah 6 ayat 101 itu ya. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan karena tidak memiliki istri. Itu kan bahasa Indonesia. Jelas kan? Tapi mereka bilang, oh itu kan tafsir kalian, harus tafsir Islam katanya kan. Tapi kalau punya orang lain, oh nggak boleh katanya, itu bahasa Indonesia. Itu juga bahasa Indonesia, sudah jelas kok. Ya kan? Tapi kita lihat lagi apa mereka. Memang begitulah mereka nih kawan, harus bersabar. Dan tidak boleh emosi, tapi dalam debat ini kulihat Bapak itu mulai emosi ya. Tapi nggak apa-apa, biasa itu. Bukan ala Kristen. Iya, Pak. Iya, Roh Kudusnya tolong ditenangin dulu Roh Kudusnya, Pak Gimin. Pak Gimin, Roh Kudusnya tolong ditenangin dulu. Silakan dibacakan. Bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Nah, kalian perhatikan, ada satu trik yang dipermainkan oleh si Truny Slayer. Dia memancing emosi orang itu. Tujuannya apa? Biar orang itu nanti bicara tidak terkontrol, tidak terkendali. Maka yang ada kalau dia emosinya tinggi hanya hujat, maki-makian, marah-marahan ya. Itulah kalau pendebat yang sudah sering mainnya begitu. Kami juga pendebat Kristen sering melakukan hal itu. Tujuannya apa? Memang harus kita pancing emosinya, ya kan? Nah, yang paling asik itu bermain kalau sama-sama pendebat. Dipancing bagaimanapun emosinya tidak terpancing, slow aja ya kan, santai ya kan. Tapi kalau yang baru-baru newbie atau unyu-unyu pasti terpancing dan marah-marah kawannya. Nanti kalian bisa coba kalau nggak percaya. Yakni merasa kagum dengan kenikmatan yang mereka alami. Hal yang sama telah dikatakan oleh Qatadah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa arti fakihun adalah bersenang-senang. Abdullah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Musayyab, Ikrimah, Al-Hasan Al-Qatadah, Al-Amasi, Sulaiman At-Taimi, dan Al-Auzai telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka mengatakan bahwa kesibukan ahli surga ialah memecahkan selaput-selaput darah istri-istri mereka. Dan Ibnu Abbas RA sendiri mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya bersenang-senang dengan kesibukan mereka. Nah, perhatikan di awal tadi si Truny saya tidak bilang itu kan tafsir kan ya. Sementara orang Islam itu ilmu tafsir itu memang harus diakui. Ya kan? Kedudukannya adalah kitab juga, nggak bisa dikesampingkan itu. Jadi terkadang orang ini bingung sendiri. Kalau dia menjauh orang Kristen pakai tafsir, ya kan? Pakai asbabun. Tapi kalau orang Kristen menyuguhkan tafsir itu, dia nggak terima. Lucu, harus dia sendiri yang menyuguhkannya. Tapi disuruh nafsir nanti dia nggak berani. Ya kan? Nah, kita lanjutkan lagi apa percakapan orang ini. Ini mendengarkan alunan musik petikan kecapi, jadi beda-beda. Tapi yang paling banyak, Abu Hatim mengatakan bahwa barangkali kekeliruan dari pendengarnya yang mendengarnya dari Ibnu Abbas, sesungguhnya yang dimaksud dengan kesibukan di sini adalah memecahkan selaput-selaput darah. Kalau dilihat di YouTube, itu ada namanya Ustadz siapa itu? Itu terkenal sekali itu. Kesibukan lelaki dalam surga adalah itu. Ustadz Kirana, Ustadz Zulkifli memecahkan selaput-selaput ya, apa namanya memecahkan tadi? syahwat.
Selaput darah istri atau perempuan Sundal yang dipecahkan, Pak? Istri atau perempuan Ayo Sundal? sekarang kita bahas perempuan Sundal. Perempuan Sundal Ayo lah. buka. Iya, itu coba iya dikonfirmasi. Nah, sebelum ke sana, harusnya orang-orang Geraha Mu'allaf ini membuat sebuah topik ya atau tema mengenai bidadari khusus pembicaranya. Mereka harus bisa menjelaskan bidadari di surga itu apakah berupa manusia. Karena kalau dia manusia, dia harus tercipta dari tanah atau hasil persetubuhan. Sementara bidadari itu diciptakan langsung. Kun fayakun, kira-kira kayak seperti penciptaan apa ya? Adam kalah, Nabi Isa kalah. Dia tidak ada material, langsung diciptakan maka jadilah. Itu bidadari. Ya kawan-kawannya. Kalau diciptakan seperti itu berarti dia bukan jenis dari manusia. Jenisnya apa ya? Bidadari. Nah, yang jadi pertanyaan saya harusnya ya Geraha Mu'allaf itu menjelaskan mengenai selaput perawan. Selaput perawan itu hanya berlaku kepada manusia. Artinya bidadari itu mirip manusia atau manusia, jelaskan. Ya kan? Dia kelaminnya bagaimana? Apakah seperti perempuan? Kan kita nggak tahu ini. Tidak dijelaskan, hanya dikatakan selaput perawan. Apakah katanya sempit sekali, katanya kan? Apakah seperti kita masukkan jarum atau bagaimana? Kita kan tidak tahu. Harusnya itu lebih bagus dijelaskan mereka. Dan bidadari ini, apakah memiliki daging atau roh? Dijelaskan juga. Kan kita nggak tahu di surga. Kalau laki-laki katanya ya manusianya jadi seperti daging, ya kan nggak tahu. Atau berjiwa. Kalau berjiwa pasti mati. Jadi orang itu di surga pun pasti mati nanti. Kan itu. Kecuali firman Tuhannya dicabut. Itu nggak berlaku kekal katanya. Kecuali untuk di surga. Katanya. Mana ayatnya? Kan nggak ada ya. Paling dia bilang di surga hidup kekal katanya kan. Tapi memiliki jiwa. Jadi ayat mereka ini timpang tindih entah bagaimana. Saya nggak tahu ya. Harusnya itu lebih dijelaskan mereka. Ya jelaskan aja detail kelaminnya bagaimana. Biar kita jelas. Karena katanya setelah diperawani kembali perawan. Dan kalau kembali perawan, untuk apa harus banyak sampai 72? Satu aja cukup. Karena dia kembali ke perawan. Nikmatnya kan tetap aja berlipat-lipat. Saya nggak tahu. Ya kan? Apakah si bidadari ini harus diceritakan juga merasa nikmat? Karena dia kan hanya pelampiasan nafsu. Penyalur nafsu. Terkadang penyalur nafsu ini tidak merasa nikmat. Kenapa buktinya dia kembali ke perawan lagi? Yang mau dinikmati siapa? Yang menikmatkan. Menikmatkan itu si bidadari, yang menikmati si pria. Kan demikian. Jadi wanita bagaimana? Istri-istri. Apakah dia jadi bidadari dapat laki-laki? Saya nggak tahu. Ya kan? Apakah dia katanya jadi bidadari terus suaminya nanti suaminya kan laki-laki dari bumi juga atau jenis lain saya nggak tahu. Jin juga kan ada yang ke surga. Tah itu lagi di sana nggak tahu kita ya. Jadi itu lebih bagus mereka jelaskan daripada langsung ke situ. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang mereka perbincangkan ini ya. Kita masuk ke dalam Bible. Dulu, saya membicarakan selaput darah istri atau perempuan Sundal. Ayo buka itu ayatnya. Nggak dijawab dulu. Ya aman-aman, nanti dibuka. Ini sedang menuju. Udah diminta ke moderatornya. Dibuka dulu server yang apa namanya yang Sabda foto pertama. 100 istri ya? Untuk Ivan Villa dan juga Pak Sudrun yang ada di sana, silakan dibuka Sabda versi paralel untuk Matius 19 ayat 29. Silakan dibuka. Versi paralel ya, versi paralel. Saya pakai HP. Buka aja di situ. Ya, nanti kita bantu dari server. Silakan server tolong di share screen data yang tadi hamba kasih. Yang 100 kali lipat dulu ya? Nah, kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu, mereka berbicara daripada Matius 19, ya kan? Matius 19 ayat 29 itu ya kawan-kawan ya. Di mana di sana dikatakan murid-murid bertanya, apakah upah kami jika mengikuti Engkau Tuhan, katanya kan. Ini saya share screen aja dulu ya, biar kita tahu. Nah ini, dan itu sudah saya cukupkan aja lah pernyataan mereka itu. Nah ini, ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Nah ini kan, ada ya, jelas ya. Kami ini